Istri pilihan ketua mafia, episode 61, bercumbu di kantor. Sayang, ucap Tuan Alden. Seketika Aminah menoleh ke belakang. Laki-laki parubaya itu ada di pintu. Aku, Aminah bingung ingin mengatakan apa. Kau sedang apa di situ? Tanya Tuan Alden. Dia pernah melarang istrinya untuk tidak masuk ke dalam ruangan itu meskipun tidak akan marah jika istrinya masuk. Aku tidak bisa tidur, Bi. Aku hanya berkeliling. Tapi aku justru menemukan ini, ucap Aminah sambil menunjukkan sebuah foto pada Tuan Alden. Laki-laki paruh baya itu menghampiri Aminah dan melihat foto yang ada di tangannya. Foto lama miliknya saat masih bersama dengan beberapa orang yang dikenalnya. Itu foto lamaku, sahut Tuan Alden. Di sini ada Mas Adam, ucap Aminah sambil menunjuk foto Renaldi yang ada di dalam foto tersebut. Kau mengenal Renaldi? Tanya Tuan Alden. Jujur dia tidak mengetahui suami Aminah sebelumnya. Aminah memiliki trauma dalam hidupnya. Itu sebabnya Tuan Alden tidak berani mempertanyakan masa lalunya kecuali dia sendiri yang memberitahunya. Iya, dia suamiku, Bi, jawab Aminah. Ternyata dunia ini sempit. Aku menikahi istri dari temanku, sahut Tuan Alden. Abi kenal suamiku? Tanya Aminah. Sepertinya Tuan Alden mengenal suaminya. Iya. Aku dan Renaldi berada dalam satu klan yang sama, klan Serigala Hitam, jawab Tuan Alden. Dia kembali harus mengingat masa lalunya. Padahal Tuan Alden sudah berusaha untuk mengubur dalam-dalam masa lalunya. Dia ingin hidup seperti orang biasa dan memiliki keluarga. Apalagi yang kau tahu? Tanya Aminah. Tuan Alden merangkul istrinya dan mengajaknya duduk di sofa. Mereka berdua mulai membicarakan masa lalu Tuan Alden dan Renaldi. Aku dan Renaldi harus bekerja pada ketua klan Serigala Hitam. Sayangnya saat itu aku memilih keluar dengan segala resikonya. Aku bahkan hampir mati di tangan klan Serigala Hitam. Aku bersembunyi bertahun-tahun sampai aku mendirikan sebuah gangster, untuk melindungi diriku dari incaran mereka. Sejak saat itu aku tidak pernah tahu kabar Renaldi, sampai ku dengar klan Serigala Hitam dibubarkan, jawab Tuan Alden. Dia tidak tahu menahu tentang Renaldi setelah keluar dari klan Serigala Hitam. Maafkan aku, Bi, tadi aku berpikir buruk tentangmu, ucap Aminah. Tuan Alden memeluk Aminah, wajar saja Aminah mencurigainya. Bahkan berpikir kalau dia bukan orang baik-baik karena nyatanya dia memang bukan orang baik-baik di masa lalu. Maafkan masa laluku ya, Mi, ucap Tuan Alden. Dia meminta maaf atas masa lalunya yang mungkin terus akan membayangi masa depannya bersama Aminah. Iya, Bi, semua orang memiliki masa lalu termasuk aku dan anak-anakku, jawab Aminah. Aku akan menjaga dan melindungi kalian, sahut Tuan Alden. Aminah mengangguk. Dia memeluk erat suaminya, lega saat dia mengetahui suaminya bukan ketua klan Serigala Hitam. Dia hanya anak buah ketua klan Serigala Hitam sama seperti suaminya. Singkat cerita, Taren mengirim pesan pada Anita, seorang influencer ternama. Dia ingin membantu istrinya untuk mempromosikan barang dagangannya agar lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui produk yang dijual di butiknya. Dia duduk di ruangannya bersama Humaira, istrinya sedang sibuk memeriksa data dari stok pakaian yang ada di butik. Sayang, dibales loh WA-ku, ucap Taren. Humaira yang tadinya sibuk melihat layar laptop di depannya langsung mengalihkan pandangannya pada laki-laki yang duduk di dekatnya. Beneran? Tanya Humaira penasaran. Padahal dia sudah berkali-kali menghubungi Anita tapi tidak pernah sekalipun digubris ataupun direspon olehnya. Beneran? Jawab Taren. Lalu dia menunjukkan pesan chat pada istrinya. Terlihat balasan dari Anita begitu sopan dan ramah pada suaminya. Kok bisa, sayang? Tanya Humaira penasaran. Bagaimana bisa seorang Anita mau membalas chat suaminya?
padahal suaminya bukan artis, orang terkenal ataupun orang-orang yang ada di dunia hiburan. Bisa dong, jawab Taren. Senyumannya terlihat mengembang di wajah tampannya. Apa kau mengenalnya? Tanya Humaira. Banyak hal yang tidak diketahui Humaira dari suaminya. Nanti aku kasih tahu saat bertemu dengan Anita, jawab Taren. Dia masih ingin merahasiakannya sampai bertemu dengan orangnya biar istrinya tahu cerita secara lengkapnya. Bikin penasaran deh sayang, sahut Humaira. Taren menghampiri istrinya lalu memeluknya dari belakang. Biar sayangku penasaran, jawab Taren. Humaira memegang tangan suaminya. Laki-laki tampan itu memang selalu membuat penasaran. Taren memutar kursi yang diduduki istrinya. Dia menatap wajah cantik yang tertutup cadar. Perlahan Taren membuka cadarnya. Humaira, ucap Taren. Humaira menatap ke depan. Taren mendekat dan menciumnya. Kemarin aku ngobrol dengan Kak Diandra. Katanya kakak mau liburan dekat-dekat sini. Mau ikut? Tanya Taren. Mau? Sudah lama gak liburan, sahut Humaira. Ajak Abi dan Umi juga sayang, ucap Taren. Humaira mengangguk. Pasti rame kalau kita liburan bersama-sama, sahut Taren. Iya, sekalian program momongan, ucap Humaira. Semangat kalau kayak gitu, insya Allah langsung di ACC, jawab Taren. Humaira mengangguk dan tersenyum. Di tempat yang berbeda, Max menyuruh anak buahnya ikut kerja bakti bersamanya di komplek perumahan tempat tinggalnya. Bos, kenapa kita kebagian yang ngubek-ngubek gat, ucap Dudu. Iya bos, banyak hal menyedihkan di dalam gat. Salah satunya tikus yang sudah berpulang, tambah Dede. Kalian masih sehat dan kuat, kasihan kalau kakek-kakek yang mesti ngubek-ngubek gat, jawab Max. Dia hanya mencabuti rumput di tepi jalan. Mereka mengangguk. Max membersihkan jalan, kebun kosong, membetulkan pos ronda dan sebagainya. Dia berusaha berkontribusi di sekitar rumahnya. Dia juga menyediakan bakso dan es jeruk untuk warga yang ikut kerja bakti. Bos, gak ada yang bening, bapak-bapak semua, ucap Dudu. Ada. Ujung gang sana ada janda kembang, sahut Max. Kalau gitu semangat bos ngaduk-ngaduk gotnya, ucap Dede. Sekalian gat di depan janda kembang bersihkan, ada banyak tinjanya, sahut Max. Buset dah bos, gat kok ada tinjanya, ucap Dudu. Kakek dan neneknya pada males buang tinja di toilet, makanya numpuk di depan, jawab Max. Pantes dari tadi ada kondok berwarna kecoklatan dan kekuningan bos, ucap Dudu. Udah bersihkan sekalian, kakek dan nenek janda kembang itu memang meresahkan, ucap Max. Mau tak mau Dudu dan Dede membersihkan gat agar tidak tersumbat, jadi air kotor bisa mengalir dengan baik dan tidak terjadi banjir. Max beristirahat bersama warga lainnya, begitupun Dudu dan Dede. Mereka makan camilan dan minum es jeruk sambil mengobrol. Pak Subekti berpulang, padahal anak-anaknya masih kecil. Iya, kasihan anak-anaknya jadi anak yatim. Sekarang istrinya kesulitan untuk makan. Max terdiam, dia tetangganya seharusnya ikut bertanggung jawab di saat tetangganya kelaparan apalagi anak-anaknya jadi anak yatim. Bapak-bapak, bagaimana kalau kita patungan untuk meringankan beban mereka? Usul Max. Dulu sebagai mafia mana pernah peduli dengan orang lain, sekarang dia inisiatif untuk membantu orang lain. Bapak-bapak mendengarkan usulan Max, patungannya sesuai kemampuan. Tidak perlu ditentukan nominalnya. Yang penting ikhlas untuk membantu sesama kita, ucap Max. Betul-betul. Bapak-bapak setuju dengan usulan Max. Dudu dan Dede tersenyum, bosnya sudah berubah lebih baik. Bahkan mereka bangga jadi anak buahnya yang sekarang. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya.
Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.